Trump dan Netanyahu pasang perangkap untuk Hamas dengan 20 kesepakatan. Berikut adalah ringkasan berdasarkan sumber-sumber terkini tentang rencana 20 poin Trump dan Netanyahu. Analisis apakah ini bisa dilihat sebagai perangkap terhadap Hamas. Maksudnya persyaratan yang sangat berat, tuntutan yang sangat sulit dipenuhi, atau posisi tawar yang tidak seimbang. Apa yang diketahui tentang rencana 20 poin? Trump dan Benjamin Netanyahu telah mengumumkan sebuah rencana 20 poin untuk mengakhiri perang di Gaza, termasuk pembebasan sandera dalam 72 jam jika ketentuan disetujui. 2. Syarat-syarat utama. Hamas harus dibebaskan atau diserahkan semua sandera yang masih ditahan. Hamas harus melucuti senjatanya dan Gaza harus didelimitarisasi. Israel akan menarik pasukan secara bertahap dari sebagian besar Gaza, dengan Israel yang tetap mempertahankan tanggung jawab keamanan dan perimeter keamanan. Pemerintah transisi sipil, komite teknokrat non-politik di Gaza, bukan Hamas dan bukan otoritas Palestina yang mengelola layanan dasar dan administrasi under pengawasan internasional. Dalam beberapa sumber, Israel jamin tidak akan menganeksasi Gaza. 3. Plan ini belum disetujui oleh Hamas. 4. Trump dan Netanyahu memberi ultimatum. Jika Hamas menolak, maka akan ada konsekuensi, termasuk kemungkinan kelanjutan operasi militer. Analisis. Apakah ini sebuah perangkap untuk Hamas? Berdasarkan informasi yang ada beberapa alasan mengapa sebagian pihak menilai rencana ini bisa dianggap sebagai perangkap atau posisi yang sangat sulit. Persyaratan tinggi dan tidak simetris. Hamas diminta membebaskan sandera semua dalam waktu singkat, menyerahkan senjata, menghilangkan kontrol pemerintahan, dan menerima struktur pemerintahan yang dikontrol transisi dan pengawasan internasional. Sedangkan imbalan seperti penarikan Israel, pembebasan tahanan Palestina, dan bantuan serta rekonstruksi tergantung penuh pada kepatuhan Hamas. Ini memberi Israel dan Amerika Serikat posisi tawar yang sangat besar. Keterkaitan 70 jam dan tekanan. Deadline cepat 70 jam untuk pembebasan sandera menambah tekanan besar. Bila gagal, Israel bisa melanjutkan operasi militer yang bisa dipakai sebagai pembenaran jika Hamas dianggap menolak secara sengaja. Pengawasan internasional dan pemerintahan transisi. Keharusan bahwa pemerintahan di Gaza bukan oleh Hamas atau bahkan otoritas Palestina, tapi oleh komite teknokrat yang diawasi internasional, menunjukkan bahwa Hamas akan kehilangan peran politik secara kontrol administratif. Aturan jika menolak. Konsekuensi. Netanyahu menyatakan bahwa jika Hamas menolak, Israel akan menyelesaikan operasinya. Kombinasi tawaran plus ancaman ini bisa dilihat sebagai strategi memaksa take off our life aid, sehingga jika ditolak, Hamas tampak sebagai pihak yang menolak perdamaian. Kesimpulan, bisa dikatakan bahwa rencana ini dirancang dengan unsur perangkap strategis. Rancangan persyaratan yang sangat ketat yang sulit dipenuhi secara penuh oleh Hamas tanpa kehilangan kontrol, kekuatan militer, dan fungsi pemerintahan. Tetap ada ultimatum dan ancaman operasi militer jika Hamas menolak yang memberi tekanan politik dan militer. Keuntungan diplomatik dan moral bagi Israel dan Amerika Serikat jika Hamas ditolak, karena bisa menunjuk Hamas sebagai penghalang perdamaian. Analisis, realistis, dan perangkap. Berikut beberapa poin yang realistis dan beberapa kemungkinan besar menjadi perangkap, khususnya bagi Hamas. Realistis. Bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi infrastruktur dasar bisa dimulai lebih cepat
jika ketentuan diplomatik dan keamanan mendukung. Banyak organisasi internasional siap turun tangan. Tetapi logistik di zona perang keamanan, kontrol akses, pembebasan sandera masih sangat sulit. Komite teknokrat sementara bisa terbentuk kalau tekanan internasional cukup besar dan jika Hamas bersedia berkompromi. Namun, Hamas kehilangan kontrol politik dan administrasi sangat besar. Ini bukan hanya kehilangan senjata, tapi kehilangan posisi mereka yang selama ini mereka pegang di Gaza. Pelepasan sebagian tahanan dan sandera jika terjadi kesepakatan sebagian ini bisa dinegosiasikan. Tapi syarat semua sandera hidup dan mati dalam 72 jam sangat menekan, apalagi jika ada sandera yang tidak diketahui lokasinya atau yang sudah meninggal tetapi jenazah belum ditemukan atau diserahkan. Perangkap dan sulit untuk Hamas. Militer dan senjata. Melepaskan semua senjata dan infrastruktur Hamas adalah tuntutan besar. Mereka harus tidak hanya menyerahkan apa yang diketahui, tapi juga yang tersembunyi. Hambatan teknis dan kepercayaan sangat tinggi. Tanpa jaminan keamanan dan perlindungan bagi anggota atau pendukung yang menyerah, ini sangat berisiko karena bisa menjadi target oleh sisi lain atau kehilangan kekuasaan penuh. Pemerintahan dan kontrol administratif. Hamas dilarang punya peran pemerintahan dalam bentuk apapun. Artinya kehilangan kekuasaan politik dan pengaruh lokal. Ini hampir berarti kekalahan politik total dalam jangka pendek. Jika dulu Hamas menguasai Gaza, politik dan militer dan sosial, sekarang harus menyerahkan semua itu ke badan luar atau teknokrat. Deadline 70 jam pembebasan semua sandera dalam 70 jam sejak penerimaan. Bisa jadi jebakan jika ada sandera yang sulit diidentifikasi, jika informasinya tidak lengkap, atau jika Hamas tidak memiliki akses fisik dan kontrol ke lokasi semua sandera. Keterlambatan kecil bisa dijadikan alasan bahwa Hamas menolak atau gagal. Ancaman jika menolak. Israel mendapat dukungan penuh Amerika Serikat untuk melanjutkan pekerjaan atau misi jika Hamas menolak. Menolak, maka Hamas berada di posisi publik sebagai penolak perdamaian. Meskipun mungkin hadisnya adalah kondisi tidak memungkinkan atau tidak adil, kritikus bisa mengatakan Hamas bertanggung jawab atas kelanjutan konflik. Kesimpulan sementara. Banyak poin yang secara teori bisa dilaksanakan, terutama aspek bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi, jika ada kondisi keamanan dan kerjasama minimal. Tetapi secara keseluruhan, rencana ini menuntut Hamas untuk menyerahkan hampir semua kekuatannya, militer, politik, kontrol administratif. Dalam kondisi ini, di mana mereka mungkin tidak punya banyak kepercayaan bahwa kesepakatan ini akan dilaksanakan secara adil, atau bahwa Israel dan pihak lainnya akan mematuhi semua komitmen, termasuk keamanan, kebebasan berpindah, tidak ada pemaksaan. Oleh karena itu, memang banyak elemen dan rencana ini bisa dilihat sebagai perangkap, terutama deadline cepat, jabatan nol peran pemerintahan untuk Hamas, dan syarat-syarat keras di awal yang jika dipenuhi tepat waktu bisa menjadi alasan bagi Israel untuk melanjutkan operasi militer.